Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Luciana Dewi dengan NIM 106.276 dari kelompok 3. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang insisif sentral rahang atas. Nah, pada insisif sentral rahang atas ini terdiri dari labial, palatal, mesial, distal, lalu insisal. Nah, pada yang pertama saya akan menjelaskan tentang labial. Labial ini berupa 4 persegi panjang, sudut mesin insikal 90 derajat, sudut disto insisal agak membulat, cervical line melengkung, lalu kadang terlihat ada 2 sulcus yang berjalan dari cervical ke insikal. Yang kedua yaitu palatal. Palatal ini terdapat cingulum, yaitu bagian yang menonjol dekat serviks. Lalu fossa palatial yang terletak lebih ke insikal dari cingulum. Sebelah mesial dari fossa terdapat mesial marginal ridge. Lalu sebelah distal dari fossa terdapat distal marginal ridge. Lalu sebelah insisal dari fossa terdapat insisal ridge atau mahkota dan akar pada permukaan yang mengecil dari permukaan labial. Lalu yang ketiga yaitu mesial. Pada mesial berupa segitiga dengan dasar pada cervical line dan puncak pada insisal. Puncaknya ini, lalu insisal edge terletak di tengah-tengah. Lalu permukaan labial cembung. Permukaan palatal tidak rata, yaitu cembung sedikit atau insisal edge, lalu cekung atau fossa. Selanjutnya yaitu distal. Nah, pada distal ini terlihat seperti pandangan mesial, hanya berbeda cervical line melengkung ke arah cervical sedalam kurang lebih 2,5 mm. Untuk yang terakhir yaitu pandangan insikal. Pandangan insikal akarnya tidak terlihat sebab akar lebih kecil dari mahkota, garis insikal di tengah-tengah, permukaan labial lebih lebar dari permukaan palatinal, permukaan palatinal dari insikal berjalan ke arah cervical dan mengecil ke arah cingulum. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gambar gigi insisif lateral rahang atas. Nah, pada gigi insisif rahang atas ini labialnya seperti 4 persegi panjang. Lalu sudut mesio insikal agak bulat, sudut disto insisal sangat bulat, akar membelot ke distal, lalu cervical line melengkung ke arah apex. Untuk yang kedua yaitu palatal. Palatal ini sama dengan pandangan labial, tapi terdapat cingulum, fossa palatinal yang dalam, insisal right yang tebal, foramen caesum yang terletak antara cingulum dan fossa. Yang ketiga yaitu mesial. Pada mesial ini seperti segitiga, lalu cervical line yang melengkung ke arah di insikal. Lalu setelah itu distal. Untuk distal ini seperti pandangan mesial, tetapi cervical line melengkung ke arah insisal tidak sedalam sisi mesial. Terdapat depression dari mahkota sampai akar. Untuk yang terakhir yaitu insisal. Permukaan labial lebih lebar dari permukaan palatal. Garis insisal mengikuti lengkungan geligi. Jadi bagian distal dari garis insisal lebih ke arah palatal. Lalu yang ketiga yaitu caninus rahang atas. Pada caninus rahang atas ini terdapat labial, palatal, mesial, distal, lalu insisal. Nah, pada labial ini terlihat seperti mata tombak, lalu puncak subs terletak di tengah-tengah, mempunyai lebar ridge yang berjalan dari cervical line ke arah insisal, mempunyai 2 lereng, yaitu lereng mesial yang lebih pendek dari lereng distal. Titik kontak mesial kurang lebih 1/3 insisal. Titik kontak distal kurang lebih setengah insisal. Lalu cervical line melengkung ke arah apex.
Untuk palatalnya ini seperti pandangan labial yang terdapat singulum yang besar, mesial marginal ridge, distal marginal ridge, palatinal ridge yang berjalan dari singulum ke arah cusp. Initial ridge-nya terdiri dari mesial incisal ridge, distal incisal ridge, diantaranya terdapat fossa palatial, mesial palatial fossa, distropalatial fossa, distopalatinal fossa, lalu cervical line melengkung sedikit, hampir lurus ke arah apex. Seperti ini. Lalu untuk yang ketiga yaitu mesial. Pada mesial ini, permukaan labial cembung dan permukaan palatal terlihat adanya singulum. Cervical line melengkung ke arah incisal sedalam kurang lebih 2,5 mm. Jarak labio palatal tebal terutama di daerah singulum. Puncak cusp agak ke arah labial seperti ini. Lalu yang keempat yaitu distal. Nah, pada distal ini seperti pandangan mesial, tapi cervical line melengkung ke arah incisal hanya sedalam kurang lebih 1,5 cm, terdapat depression. Untuk yang terakhir yaitu incisal. Jarak pada incisal ini jarak labiopalatal lebih lebar dari mesiodistal. Permukaan labial terlihat turun ke arah distal. Seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.